Gimana 3 bulanan. Tapi alhamdulillah hari ini mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita waktu kembali sama kembali di Senoso atau kondisi lantai ini masih dingin, maka anjurannya Bapak so Ibu Neo ngasto alas sajadah yang terus lenggah nawi wekdal subuh harus di subuh itu kan paling tidak hampir 1 jam. Ini masih muda ini ya kuat, tapi kayak sepuh itu ya dijaga kondisi itu. Lalu yang kedua, karena kita itu masih di suasana pandemi wabah, jadi monggo jadi piyambak terutama yang perkara loro masih ini kurang ngerti, tapi yang rentan gampang gerah itu biasanya buat maling di sepuh gitu ya, lansia itu bisa di bawah 5 tahun atau di atas 50 tahun. Ini menjaga diri. Kalau mungkin buatan pro yang di bawah 5 tahun, nah ini hati-hati lah. Namun menawi sampun langkung saking 50 tahun ya, hati-hati itu menjaga diri. Walaupun antara sing wis 5 tahun tekane 50 tahun itu orang hidup sehat terus itu, tapi yang rentan sakit itu monggo jadi, karena Allah sampun ngendikaken inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah itu akan merubah keadaan kita ini yang tergantung diri kita. Jadi kita akan kena sakit atau tidak itu ya tergantung kita mau menjaga atau tidak. Nenek lupa ya kena sakit gitu, walaupun mungkin masih muda dan sebagainya ya. Tapi mungkin sepuh, tapi wong jogo mungkin bisa jadi sepuh itu sehat. Kenapa? Menjaga dirinya. Jadi qadar takdirnya Allah itu tergantung daripada kita yang menentukan inilah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu sebuah doa untuk menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan barang terus hanya sekedar luwe-luwe. Kalau pamane tilang, pamane patuk, pamane apa ya saya akan pakai masker. Tapi ketika lo ini Pak Soleh kok nggak pakai masker, maka yang saya wajibkan pakai masker yang dari luar komplek masjid. Karena bosan kalau nuduh juga bapak-bapak, ibu-ibu sesuatu Jogo ini kuman itu dan artinya kami kan jaga jarak dengan bapak dan ibu sekalian. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu itu kan saling mendekat. Nah ini maka kita saling menjaga diri. Maka pada itu yang dirahmati Allah, sebelum kajian ini kita awali, mari kita ulas sedikit materi khutbah. Saya hari Jumat kemarin mengawali sholat secara umum, sholat Jumat di Masjid Izzatul Islam ini. Nanti selanjutnya mungkin kita kembali membuka kitab Minhajul Muslim ini. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjutkan, senantiasa moga sholawat dan salam senantiasa kita memohon kepada Allah, limpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Ya Allah, kita senantiasa beriktibar kepadanya dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, materi Jumat kemarin itu saya ambil dari satu tafsir Quran surat As-Sajdah ayat 21. Ini tafsir
dari Ibnu Jarir. Jadi Ibnu Jarir itu satu kali pun mufassir, mufassir terkenal. Beliau meriwayatkan sebuah pendapat dari Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini terkenal pada zaman Rasulullah SAW ini ya, masih anak-anak gitu, mungkin kayak Mas Faru atau Mas Faru itu yang mana? Ya, Mas Faru itu kecil, masih anak-anak. Tapi Ibnu Abbas ini adalah orang yang hidup paling lama itu Ibnu Abbas. Jadi hidupnya paling lama, tapi mengenal Rasulullah itu sejak kecil. Jadi sejak kecilnya Ibnu Abbas itu sudah mengerti Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabat, yang namanya sahabat itu orang yang hidup di masa Rasulullah SAW, menangi Rasulullah SAW itu namanya sahabat. Nah, sahabat yang paling lama hidupnya itu Ibnu Abbas. Paling lama. Jadi Rasulullah itu sampun sedo dahulu, dan sahabat-sahabat yang lainnya itu sudah sedo dahulu gitu. Artinya pada zaman dulu itu sudah pada meninggal, Ibnu Abbas itu belum. Maka orang-orang zaman saat Rasulullah SAW itu sedo, ini orang-orang Mekah, orang-orang Madinah dan Jazirah Arab itu kalau minta doa mesti ke Ibnu Abbas. Karena memang beliau itu hidup di masa kecilnya menangi Rasulullah, lalu hidupnya paling lama. Maka wasilah yang biasa digunakan langsung pada Rasulullah, tapi ketika Rasulullah bersama itu para tabiin saat itu dia menemui sahabat tapi tidak menemui Rasulullah SAW, itu namanya tabiin. Nah, orang tabiin saat itu kalau mau minta doa itu larinya kepada Ibnu Abbas, minta hujan kepada Allah itu mintanya kepada Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas doakan kami gitu, untuk Allah itu menurunkan hujan. Dulu pada zaman Rasulullah kepada Rasulullah. Nah, ini sedikit cerita. Maka hadis-hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ini cukup banyak dan jelas sekali gitu gambarannya pun pada zaman Rasulullah SAW. Baik, tadi saya menyampaikan ini sebuah tafsir dari Ibnu Jarir. Beliau meriwayatkan dari pendapat Ibnu Abbas tentang surat As-Sajdah ayat 21. Oke, waktu dipun 3 surat As-Sajdah ayat 21. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nudiqahum minal adzabil adna. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu akan merasakan yudiqahum minal adza, akan merasakan kepada mereka sebagian azab. Jadi memang Allah akan memberikan kepada kita sebagian azab, bukan semua, sebagian. Kalimatnya di sini adalah mana kalimat yang menunjukkan sebagian? Min itu dari sebagian azab, yaitu azab. Adna yang mana? Ini kalau dibandingkan ini adna dunal adzabil akbar. Adna itu lebih rendah, lebih ringan itu. Dunal adzabil akbar, ya, dibandingkan dengan azab yang besar.
maksudnya di dalam terjemahan bebasnya di sini diartikan bahwa mereka manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dirasakan ya, sebagian adab ya, sedikit adab ketika mereka itu di dunia sebelum adab yang besar. Kapan adab yang adabil akbar itu? Adab yang akbar itu adalah adab ketika besok kita berada di akhirat. Maka di dunia dikasih adab yang kecil. Jadi jajal keinginannya piye kok kuwi. Belum kita menjumpai adab yang besar. Untuk apa? La'allahu ya. La'alla itu kalau ada bahasa Arab la'alla itu merupakan harapan. Seperti orang puasa itu kan ada ayat ini la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan harapannya itu. Dia ada la'alla itu. Jadi bukan mesti pasti seperti orang yang puasa pasti takwa. Oh tidak, karena ada la'alla. Tidak semua orang puasa itu mesti jadi takwa. Kalimatnya kalau di dalam terjemahan bebas ini mudah-mudahan agar ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau pasti takwa mesti enggak ada la'alla. Mesti langsung tattaqun. Jadi kalau pamannya mau poso tidak ditakwa pasti itu kalimat la'allanya enggak ada. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun begitu. Ya. Tapi kenapa lah? Karena tidak orang semua puasa Ramadan itu jadi takwa. Kalau puasa Ramadan jadi takwa, apa? Poso aja. Jadi buktinya bar poso ya. Rasa-rasa. Ya. Lombar poso sawal ya. Ya mungkin orang sing rampung di poso sawal. Aku merdeka sambung posone gitu ya. Ini nggak semua orang. Nah maka di sini juga begitu. Ketika Allah memberikan adab yang lebih sedikit, lebih rendah, lebih ringan di dunia ini, ya, sudah adab yang belum didatangkan satu adab yang besar besok di akhirat itu. Karpe, la'allahum, ya agar bagi mereka itu ya jimun ya mudah-mudahan gelem balik ketaatan gitu loh. Kalau itu gitu tuh ya mentok kelingan gitu ya, ingat lagi kepada Allah gitu. Maka 3 bulan kemarin itu enggak ke masjid di urang Jumatan buka masjid itu wah ini kalau ada muncul hati kita itu rasanya kalau bahagia rasanya kita tuh nah ini mungkin gitu kan. Tapi ini masih mungkin ini la'alla kok ya. Ya la'alla gitu. La'alla yang sibuk mudah-mudahan kita itu benar mengembalikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya rasa senangnya itu ibu-ibu ini tim konsumsi itu buatkan senang batin itu. Jadi jadinya rasanya yang berdedek. Berdedek. Ini kalau naik masjid kok wedi ya, masjid kalau Satpol PP. Wedi jadi karena pihak aparat keamanan sekarang sudah dibuka kembali itu oleh rasa senangnya, rasa syukurnya itu mungkin wong Jawa diibaratkan bahwa sedang kaneng wah itu nggak ada dalilnya di dalam Quran maupun hadis sedang balik gitu. Jadi jangan terus ini mungkin anak pokoknya dibikin kurang sebarangan nggak bisa jenang balik itu nggak ada dalil. Tapi ini hanya bentuk rasa syukur aja. Ya. Maka Ibnu Jarir dalam tafsirnya menyatakan bahwa adab ini, adab yang disebut dengan adab bil adna, adab bil akbar,
dalam keterangan makna, kalau Bapak Ibu itu kagungan kitab namanya At-Ta'rifat, itu kitab, sebuah kitab At-Ta'rifat. Kitab At-Ta'rifat itu memaknai makna-makna kata-kata yang ada dalam Al-Quran. Judul bukunya itu At-Ta'rifat. Nah, itu kalau membuka adab itu banyak pengertiannya. Nah, Ibnu Jarir ini memaknai adab di sini, ya, digambarkan oleh beliau di dalam tafsirnya ini adalah dimaknai dengan makna musibah. Ya, dimaknai dengan makna musibah. Ibnu Jarir menjelaskan kalimat ada bil adna, ada bil akbar, kalimat adab yang ringan dan adab yang besar itu beliau memaknai adalah musibah. Ono musibah sing ringan, ono musibah sing abot. Musibah yang ringan itu mana? Musibah yang ringan itu di dunia ini. Jadi Bapak Ibu ketika kita diberi musibah itu, kalau kita itu masih di dunia, itu ringan, ora sing abot. Musibah ini anak ini gak ada yang di dunia itu yang berat. Karena Allah menyebutkan di dunia itu ada, di dunia itu musibahnya itu lebih ringan ada musibah yang besar yang akbar kapan? Besok di akhirat. Jadi kalau kita itu baru diberi musibah di dunia itu ringan. Saya itu dulu punya guru ustadz di Solo ini. Saya masih ingat ketika di rata-rata itu sama aparat itu. Terus dia bilang, nggak apa-apa ini anak belum seberapa. Kok kita itu diheret-heret kalau malaikat sing jogo neraka gitu. Beliau mengatakan ini belum seberapa ya, musibah yang artinya sebelum kita itu ditimpa sebuah musibah yang lebih besar. Ibnu Jarir mengatakan semacam itu. Maka di dalam masih di tafsir ya, karena bahkan itu hanya membuka sebuah tafsir saja. Musibah yang menimpa manusia itu bentuknya sendiri-sendiri dan bermacam-macam. Jadi antara satu dengan yang lain ini akan beda, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi bentuk adanya musibah, bentuknya rendahnya atau ringannya musibah, atau akbarnya musibah, besarnya musibah, itu antara manusia satu dengan yang lainnya itu beda-beda, sendiri-sendiri, macamnya. Dan di antara musibah itu ada musibah yang nampak dan ada musibah yang tersembunyi. Ada yang dohiro wa batinah, ada yang kasat mata, ada yang terlihat, ada yang enggak. Musibah itu ya, ada yang tersembunyi, ada yang nampak. Juga termasuk di sini kadarnya, tingkatannya. Jadi tingkatan musibah itu ya macam-macam. Saya dengan Bapak Ibu mungkin bentuk kadar musibahnya beda. Ujian-ujiannya yang Allah berikan beda. Ya, beda. Jenisnya, kadarnya gak bisa dipodok-podokin. Hanya Allah saja yang mengetahui tentang kadarnya. Nah, maka ketika manusia itu dikasih musibah itu, baik tadi yang nampak maupun yang tidak nampak itu, semuanya itu kalau dibandingkan dengan besok kita di akhirat nggak ada apa-apanya. Jadi nggak ada apa-apa. Jadi maka yang harus kita lihat di sini, kadang-kadang musibah ini kalau kita masih iso ngrasake itu berarti wah musibah sing ra iso ngrasake itu malah sing itu medhe. Ono wong contohnya itu maksiat,
dengan enaknya, orang rumongso nek dhewe bermaksiat, dia berbuat dosa dengan enaknya, karena dia itu nggak ngerti bahwa itu tuh ada itu sebenarnya itu musibah. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi kok biasa saja tuh orang ini ya kan mereka tidak ngerti musibah yang tidak terlihat. Kapan itu? Yaitu besok di akhirat. Tapi kalau kita itu aku di sholat ahli ibadah, ini ya Allah ujian ya. Nah berarti ini kita itu malah enteng itu ngadepi itu ngerti itu ujian. Yang mana lagi? Iya tuh. Jadi uji ini kampung ini kok juga ini jadi gimana? Berarti kalau kita itu masih nampak itu masih ada. Kalau Ibnu Jarir mengatakan yang lebih besar itu adalah yang kita itu nggak nampak. Kapan? Di akhir ujian musibahnya nggak nampak loh, nggak nampak. Nah ini yang mestinya kita takutkan. Maka kalau kita itu masih terasa diuji, ya insya Allah kita itu masih punya iman, kita itu masih ada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ada orang yang wis aku mongso ono ujian meneh dan wah itu malah bahaya. Enggak mongso nek diuji. Ya. Ya ini dalam tafsirnya Quran dari surat Sajdah. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa Allah itu mengkhususkan musibah satu dengan yang lainnya ini? Di dalam tafsir dikatakan karena memang kan kalau manusia itu anil pokok manusia, kita itu tidak bisa lepas dari salah dan kekurangan dan dosa ini. Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kasarat dzunubu 'abdi." Jadi apabila telah banyak dosa seorang hamba, kasurat dzunubil 'abdi. Jadi seorang hamba itu sudah banyak azabnya, banyak dosanya, dzunubi. Walam yakul lahu ma yukaffiruha minal 'amali, dan ia tidak memiliki amalan yang menjadi penghapusnya mayukaffiruha. Jadi amalan ini wis men sakmono, lalu dia itu banyak dosa, mereka mulai balik sampai pensiun, sampai pensiun itu dia lagi beribadah. Saya tuh sering ditemani orang sepuh-sepuh itu. Sore ini tidak gitu, nanti belum begitu menghafal pun tuh. Aku mulai sholat itu biasa pensiun. Belum aku mulai sinau maca Quran itu biasa pensiun. Tidak biar belum mulai balik tekan belum pensiun ini tidak yo diampuni gitu dosa ini, perilaku ibadah. Itu biasanya tentara, karena itu soalnya saya sering sekali itu tekani berikut Pak Sofian, boro-boro penting ibadah, saat ini rasanya betul, rasanya nopo, ini ibadah. Nah mungkin di situ kita merasa ada dosa, merasa ada salah. Walau yakulahu mayukaffiruha, tapi kita itu dosa itu mungkin nek diri nglakoni ngamal iki lho iso ditutup. Salat kita, amal kita itu kadang-kadang kok iso nutup ora mayukaffiruha. Minal amal, dari amal yang kita lakukan saat ini, apakah salat iso nutup biyen-biyene atau aku ngamal sedekah itu nyukupi iso ditutup kesalahan-kesalahan biyen-biyene. Ibta'ahu azza wa jalla yang menjadikan penghapus daripada dosa, maka Allah memberikan cara itu bil hazmi,
yaitu dengan menguji kesedihannya. Terus dikurangi, muncul lagi, lagi, oke kita dilongi, ya kan, diuji itu ya. Ya, kalau sate, tengkleng, warna-warna itu ya. Ya pengen nanti kok kolesterol dan satu ya, apa saya pernah dari haji, orang itu kaya betul ya, sugih kan. Tapi ketika dahar dapat jatah makan itu mesti dagingnya itu serahkan saya ya, mesti nanti begini enak aja jenengan Pak, tak jenengan, ayo, wes bola aku enak ini. Ini kan bau kecap itu, ya makannya ya nasi itu sama kecap. Loh, kecap ini kita Pak, apa daging yang dibikin kayak ada airnya, kayak rendang, ada air, enak banget ya. Ini kayak empuk Pak, wah enak ini deh. Ini kalau terklang enak ini deh ya. Kalau kayak stres semua gitu. Ya. Padahal dia beli apa saja itu bisa. Tapi setiap dapat sesuatu yang enak diberikan saja. Jadi memang dilongi itu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambaran saya itu mau diuji. Sedih itu saja nih, tak jadi mungkin. Tapi harus merasakan biar tahu ya gitu ya. Ini pakai kita bihas. Liukan keluaran, maka disebutkan supaya dosanya itu terhapuskan. Jadi ketika kita ditambah yuswa, tambah usia, tambah ini untuk soyo sering lenggah kawan, mungkin kalau pulau itu ngetang sak jam nih silo ngeten iki menyak baru gelindingan. Ya, sering gelindingan. Tapi coba bapak saya ibu saya Yuswani wis mulai swidak bodoh. Selonjor gitu anak bodoh ayo wamen pindah ya kan emang mulai kok wis pindah. Itu kan bagian-bagian yang tapi sekali lagi itu ujian itu ujian itu adalah masih rendah, masih belum sebanding ketika kita besok di akhir. Inilah supaya kita itu mengingat itu pada ketaatan. Maka Ibnu Jarir masih melanjutkan tafsirnya bahwa kemampuan akal, ya, pemahaman manusia itu kadang-kadang itu sering hanya sekedar sebab akibat ayo dia digunakan gitu. Dia nulis sugil nyambut gawe, dia nulis pernah mangan enak, ayo saya ini akibatnya ini akibatnya. Itu kita sering hanya berpikir, padahal belum tentu. Buktinya ada loh. Orang-orang yang usia lanjut, usia sepuh itu ibadah yo tetap aja, ya, tetap ini, tetap muda. Ya. Wah bisa. Jadi saya sering gambarkan orang-orang soleh ya, yang saya pandang soleh ya ustadz-ustadz ya, guru-guru saya yang memang saya rasakan ketika ngajar memang ya soleh yang baik. Biasa sampai 85 lebih saja. Ya apa ya? Bahasanya kok secara fisik teknis gitu. Tapi juga terlihat juga ibadahnya juga puasanya Senin Kamis betul nanti penuh. Terus amaliyahnya juga sebenarnya sholat dahulu itu ngaji, sholat 5 waktunya ya tepat waktu. Ya apa-apanya memang amaliyahnya baik. Saya juga iki yang disebut dengan keistimewaan seseorang itu yang terlihat dari Allah so banyak mere iso gitu. Jadi bukan hanya sekedar kalau akal bisa kita itu hanya menggunakan akal sebab akibat. Aku ini mungkin aku ini ya itu kan sebab akibat. Tapi belum tentu karena memang akal ya itu. Itulah kelemahan kita sering hanya mengandalkan akal. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala kita itu diberi akal kan hanya untuk memikirkan apa yang
mungkin tersembunyi dari sebuah musibah itu. Untuk berpikir, kita hanya untuk berpikir. Tetapi ya tadi kembali bahwa hikmah itu pasti Allah akan memberikan. Ada hikmah. Ya. Hanya kemutan kita kepada Allah, enteng ibadah, mudah kita itu untuk mendatangi masjid-masjid Allah, mendatangi majelis-majelis taklim. Ya. Ya. Ini mudah-mudahan kita sebagaimana tafsir Quran surah As-Sajdah 21 ini dengan musibah-musibah ini kita masih ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya antara lain hikmah yang bisa kita ambil dari sebuah musibah apapun, ya, adab atau musibah tadi kalau Ibu Jabir mengatakan kalimat adab tadi di dalam tafsir ayat 21 surat Az-Sajdah itu adalah musibah. Itu ada 4. Beliau mengatakan ada 4. Antara lain hikmahnya. Yang pertama adalah sebagai peringatan. Jadi sebagai peringatan. Kenapa sebagai peringatan? Ya karena memang fungsinya adab, fungsinya musibah. Kalau dalam bahasa Quran itu gawe meden-medeni. Allah memang ada gawe meden-medeni. Di Quran surah Al-Isra ayatnya 59. Surah Al-Isra ayatnya 59. Wa ma nursila, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bil ayat memberikan tanda-tanda itu illa tahrifan, kecuali untuk tahmifan, meden-meden, menakut-nakuti. Jadi kalau Ibnu Qatadah mengatakan ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menakut-nakuti manusia dengan tanda-tanda apapun, baik itu bencana, petaka, wabah, macam-macam. Banjir, petir, angin gede, wabah kayak gitu. Biar ini memang tugasnya menakut-nakuti. Ila tahrifan. Kecuali Allah akan menakut-nakuti. Ini jejak. Jika ekonomi ngerti kurang, mudeng kurang, gitu kan. Ini kalau dalam bahasa Quran. Lalu yang kedua, musibah atau disebut tadi adab tadi, ini merupakan satu bentuk hukuman. Hukuman diartikan oleh Ibnu Jarir ini sebagai hukuman. Beliau mengangkat Quran surah Ar-Rum ayat 41. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Doharul fasad, sudah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di darat, di laut, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Okean rusak disebabkan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Maka disebabkan supaya Allah itu merasakan kepada mereka sebagian akibat. Kalimatnya bagus sekali, sebagian. Liyudhiqahum ba'dalladzi, sebagian. Alladzi amilu la'allahum yarji'un, sebagian perbuatan yang mereka kerjakan. Apa tujuannya? Pakai la'allahum lagi. La'allahum yarji'un, supaya kita itu mau agar mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan banyaknya musibah itu kita bisa mengembalikan itu semuanya kepada Allah, ya tidak apa-apa. Itu tujuannya Allah. Tidak usah susah. Karena orang susah. Ini gimana ya? Mengukur ini, ambil aja, banyak hikmah yang kita itu akan dapat. Tidak tahu bentuknya. Kemarin Masjid Izzatul Islam ini saya ajari untuk membuktikan dengan musibah kita nggak bisa masuk ke acara ngomong gini. Ini nanti sholat Jumat nggak ada juga. Sudahlah Bismillah. Nanti ada hikmah. Kita usaha tetap bagaimana bisa kita memakmurkan masjid ini.
kita bikin acara itu bagi takjil, terus itu kita cara dengan ambil terus bawa pulang itu. Sebelum Ramadan, sebelum Covid itu, takmir itu rapat menyusun kegiatan gitu, program diri-diri itu, terus menyusun anggaran. Mungkin kalau takmir tahu itu lama sebelum ada pandemi, 3 bulan sebelum itu masih bulan-bulan Januari itu, kalau di agenda rapat saya itu bulan Januari belum ada tanda apa-apa. Kita menyusun kegiatan, merencanakan dana itu habisnya ada jalan santai, ada cek kesehatan gratis, ada pengajian, ada lomba, ada pesantren, ada etikaf, ada buka TPQ, ada macam-macam semuanya. Itu anggarannya 50 juta. Karena saya punya catatannya. Nah, lalu terjadilah ini musibah. Waduh, bisa kita. Jumatan aja kan adalah masjid-masjid itu biasanya hanya kotak infak Jumat gitu ya. Biasanya di mana-mana kan gitu. Nggak ada pemasukan. Sudah, bismillah, kita bikin ini acara. Untuk ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita lillah ini, saat itu takmir rapat kedua, jadi program itu gagal, bikin rapat, terus acaranya ya sudah, bikin takjil aja, kita bagi berapa 40 dus, nanti kita tawarkan satu dusnya 10.000 kan jadi 400.000. Saya hasil rapat malam, paginya saya ngomong sama istri saya nih ini dulu, kalau takjil wong 400.000, wah oke banget, orang mau saya gelem bah, begitu tuh betul. Dia mengatakan semacam itu. Upah 400 siji, ya berat, ini ngomong. Bismillah untuk di share aja, tak share aja. Apa yang terjadi? Dari 40 itu, kalau ini kan hanya sekitar 12 juta kalau 30 hari. Dihitung-hitung itu dari takjil saja itu bisa mencapai 50 juta lebih. 50 juta lebih. Mau visual. Ini kalau matematika saja, ini perhitungan. Tapi kan kita melangkah dulu, apa yang menutupi. Jadi yang direncanakan tadi, yang diri-diri tadi itu 50 juta, ya. Yang itu insya Allah tujuannya untuk memakmurkan ini, biar kenal, biar ini apa yang ganti ya itu dibuktikan. Maka kita harus lahum yang jiwa, kita harus mengembalikan itu urusan itu hanya kepada Allah untuk ketaatan kita sama Allah. Kalau tidak ya tidak Allah nyukupi, ya akan nyukupi. Ini kalau contoh yang baru saja membuktikan kan memang tujuan Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ada kesalahan-kesalahan kita ya. Tapi Allah ketika kita ini mau kembalikan kepada Allah, Allah memberi. 3 ya, penghapus dosa. Menghapus dosa. Jadi kita punya dosa ya. Ini muttafaqun alaih hadits dari Abu Sa'ad, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mayusibul muslim, tidak ada menimpa seorang muslim tidaklah menimpa seorang muslim itu yusib suatu musibah ya. Ninasbi wala wasabi wala hasil, tidak ada suatu musibah ya, yang berupa mungkin kesalahan. Karena kadang-kadang kita melakukan kesalahan, itu sebuah musibah juga. Ya. Atau mungkin kita melakukan hal yang lain, atau rasa sakit, wala hamil, wala hasnin, rasa sedih, kegundahan, ya. Wala anna, wala amin, ya. Ada gangguan, duka cita, bahkan sampai wala amin hatta atau
saukatil sampai duri, kita terkena duri saja, maka disebutkan illa kafarallahu biha minal khotoya, maka juga Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi adanya musibah ini kemudian kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihapus kesalahan. Yang terakhir di dalam tafsir ini, ya, musibah bagi kita adalah pahala yang sangat mulia. Disebutkan di dalam hadis juga Rawi Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu, baik amaro Julian si Vitori, tatkala seorang laki-laki berjalan di jalan Vitori itu wajada, lalu tiba-tiba mendapati ranting itu asnansu, ranting yang berduri, lalu dia itu menyingkirkan daripada nanti mengenai orang, kena musibah kepada orang, maka Allah akan memberikan masa kalau lahu Allah akan memberikan pahala yang besar dan Allah akan mengampuni. Jadi pahala orang-orang yang sabar, pahala orang-orang yang mau menerima ini ujian Allah, yang mengangkat dari duri digambarkan oleh hadis ini, supaya tidak mengenai orang, tidak menyakiti dan sebagainya, maka itulah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Demikian kepada ibu yang di rumah Allah yang masih 3 menit sampai syuruk. Jadi syuruk itu adalah 1 jam setelah azan subuh, itu ditambah 15 menitan itu syuruk. Jadi kalau subuh itu adanya ya 4:30 kurang sedikit gitu, maka waktu syuruk ini adalah mestinya 5:30 ditambah 15 menit. Jadi 6 kurang 15 ini syuruk. Kalau subuhnya itu 4:30 kurang sedikit. Nah ini insya Allah sudah syuruk 3 menitan lagi. Kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tadi hanya sekedar mengulas keadaan kehidupan kita ini, jangan sampai kita itu ada mengeluh, karena sebagian ini mengeluhnya banyak. Saya kemarin ngomong sama sopir Grab itu, saya dari Bandung naik Grab, saya tanya, gimana mas ini? Turunnya lebih dari separuh, pendapatannya itu hanya ya 1/4 dari hari biasanya dulu gitu. Tapi gimana mas, masih bisa hidup sebagai itu? Oh enggak, kita cekap makan kan? Saya artinya Allah masih memberikan kita. Ya sudah punya istri belum pak? Nah, mudah-mudahan ini Allah takdirkan ketemu dengan saya, termotivasi. Mobilnya milik sendiri mas? Iya. Jadi udah punya mobil bagus sudah gitu. Dengan penghasilan yang sudah cukup untuk makan dan guyon. Akhirnya saya turun sini hanya bayar 29.000, saya bayar 30.000. Istri saya bilang, sakit bos, bantuan nanti nih 9.000. Dia mendapatkan aja 1/4 buat saya kata aku, karena mobil Ayla kecil itu diisi 7 gitu harusnya. Terus mau ngangkat gitu. Nah ini aku kasih ini kemudahan sedikit dan sebagainya. Banyak hal kita ambil hikmah. Baik Bapak dan Ibu yang berhormat Allah, sekali lagi tidak ada satu musibah, satu bencana, satu adab yang ada di dunia itu yang berat. Yang berat itu yang akbar itu habis di dunia itu semuanya adalah lebih ringan, lebih ringan. Ini yang harus kita paham. Sedikit saja ini pembukaan kita untuk dilanjutkan besok yang akan datang. Jadi terakhir kita sampai iman kepada kewajiban kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, itu materi terakhir dulu. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita, memang di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi
di antara kamu sekelompok yang menyuruh kepada kebaikan, menyeru kepada hal yang makruh, mencegah dari perbuatan yang munkar, maka Allah menyebut ulaika humul muflihun. Mereka itu baru orang-orang yang akan beruntung. Jadi orang sholat untuk diri kita, orang puasa untuk diri kita, ya, kita haji untuk diri kita, cukup hanya itu belum, itu kita belum beruntung. Orang yang beruntung itu ketika di situ dia orang mau amar ma'ruf nahi munkar, baru dia untung. Mau aja kebaikan, ya kalau ada yang nggak baik kita cegah gitu. Baru Allah akan kasih ini nanti. Hebatnya baru mereka ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang akan diberi keuntungan. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan lagi, ya, yaitu tentang bagaimana kita beramal ma'ruf nahi munkar yang sesuai dengan Quran dan Sunnah yang terdapat dalam Alkitab Minhajul Muslimin. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri, memang tidak ada pertanyaan deh. Sudah waktu suruh, mari kita akhiri bersama dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.